Penderitaan, saudaraku, untuk mendewasakan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengar beberapa kebenaran firman Allah. Saya bacakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 24 dengan perikopnya berjudul Pemberitahuan Yesus mengenai salib. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal ini sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Saudaraku, ayat yang baru kita baca adalah dengan perikop pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Seringkali kita mendengar kata salib. Banyak anak Tuhan, bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa menganggap salib itu merupakan sesuatu hal yang tidak mengenakan. Bahkan salib itu merupakan sesuatu yang kebanyakan orang berpikir wajib dihindari. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, bahwa berita salib adalah berita kemenangan. Berita salib adalah berita satu pertolongan Tuhan dalam hidup kita, di dalam kita mengarungi kehidupan ini melalui suatu namanya penderitaan. Penderitaan, saudaraku, untuk mendewasakan kita. Banyak sekali anak Tuhan tidak suka dengan kata-kata menderita, karena maunya sesuatu hal yang enak, sesuatu hal yang nyaman. Karena menderita itu memerlukan satu pengorbanan. Saudaraku, di dalam ayat yang baru kita baca ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, supaya murid-muridnya dewasa soal penderitaan. Kalau kita berbicara penderitaan, maka hanya orang dewasalah yang mengerti arti penderitaan. Tetapi anak-anak tidak suka dengan namanya penderitaan. Tujuan penderitaan adalah untuk mendewasakan kita. Karena apa? Karena melalui penderitaan kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui penderitaan kita diminta oleh Tuhan untuk menyangkal diri, untuk memikul salibnya setiap hari. Yang kedua, supaya konsep penderitaan itu bukan teori, tetapi penderitaan adalah satu kenyataan hidup. Selama saudara dan saya masih hidup dalam dunia ini, yang namanya penderitaan ataupun kesukaan itu saling silih berganti. Suka atau tidak suka, konsep penderitaan itu bukan teori, tetapi kenyataan hidup. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita mengalami yang namanya penderitaan, kita punya pengharapan yang kuat. Karena Yesus pernah berkata bahwa orang yang mempunyai pengharapan itu mempunyai kemenangan dalam hidupnya. Saudaraku, yang ketiga, supaya tahu bahwa Yesus adalah pemegang hari esok. Firman Allah berkata bahwa kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan, segala sesuatu yang Tuhan janjikan itu adalah nyata. Kemenangan yang hari esok itu yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang memegang hari esok. Pada kesempatan siang hari ini, saya percaya bahwa pemberitahuan tentang salib bukanlah memberikan satu ketakutan bagi kita, tetapi pemberitaan tentang salib adalah satu kemenangan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, bahwa penderitaan yang kita alami tidak perlu kita takutin. Dan penderitaan itu adalah suatu realita kehidupan yang harus kita lewatin. Bersama Tuhan Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.